Halo semua, kali ini saya sudah merangkum lagi sebuah film berjudul Along with the Gods, The Two Worlds yang diadaptasi dari serial webtoon yang ditulis oleh Jo Ho Min serta disutradarai oleh Kim Yong Hwa dan dibintangi oleh Ha Jung Woo, Cha Tae Hyun, Ju Ji Hoon, D.O, Kim Hyang Gi. Yuk, langsung saja kita bahas alur cerita film Along with the Gods, The Two Worlds. Akidaki, cekidat. Film ini berawal dengan seorang petugas pemadam kebakaran bernama Kim Ja Hong yang meninggal akibat sebuah kecelakaan karena berusaha menyelamatkan seorang anak kecil dari dalam apartemen yang terbakar. Ja Hong yang baru saja sadar sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah meninggal. Dan di saat yang sama, ketika ia sedang berkomunikasi dengan anak yang ia selamatkan, Ja Hong bertemu dengan dua penjaga alam akhirat bernama Hye Won Ma dan Lee Dok Chun. Di sini, Dok Chun yang mengetahui bahwa Ja Hong adalah jiwa mulia yang muncul setelah 422 tahun yang akan mereka dampingi, lalu menjelaskan kepada Ja Hong bahwa mereka berdua merupakan wali yang bertugas untuk membela dan menemani Ja Hong menjalani 7 sidang di alam akhirat. Setelah selesai memberitahukan hal itu, Ja Hong mulai ditarik ke dalam alam akhirat. Namun, di sini terlihat Ja Hong belum rela untuk pergi karena belum bertemu ibunya. Sesampainya di sana, Ja Hong yang didampingi oleh Won menuju ke gerbang akhirat diberitahukan tentang patung hakim tertinggi Raja Yomra dan diperkenalkan dengan pemimpin yang akan menjadi wali Ja Hong di alam akhirat bernama Gang Rim. Setibanya di gerbang akhirat, Ja Hong dengan mudahnya melewati gerbang tersebut. Dan setelah mereka masuk ke dalam gerbang, Won kaget dengan apa yang ia lihat, di mana seharusnya mereka tidak perlu masuk ke dalam sidang neraka pembunuhan, karena Ja Hong adalah jiwa mulia. Chun pun lalu menjelaskan bahwa di alam akhirat, mereka harus melewati 7 neraka pengadilan, yaitu neraka pembunuhan, neraka kemalasan, neraka kebohongan, neraka ketidakadilan, neraka pengkhianatan, neraka kekerasan, dan neraka ketidaksetiaan atau berbakti. Gang pun menambahkan bahwa tugas mereka hanyalah untuk mendampingi jiwa orang yang telah meninggal, dan Raja Yomra yang menentukan apakah arwah tersebut bersalah atau tidak. Won juga memberitahu Ja Hong bahwa Chun memiliki kekuatan untuk mengetahui dosa-dosa apa saja yang telah dilakukan oleh setiap jiwa. Dan di sidang pertama di neraka pembunuhan, Ja Hong bertemu dengan Hakim Byung Song dan 2 jaksa penuntut, Oh Dal Soo, Im Won Hee. Di sini, Ja Hong dituduh telah membunuh rekan kerjanya dengan cara meninggalkannya mati di dalam reruntuhan kebakaran. Akibat kejadian itu, jaksa penuntut mengadili Ja Hong atas pembunuhan secara tidak langsung dan akan dijatuhi hukuman selama 5 tahun. Kemudian Gang pun melakukan pembelaan bahwa kematian rekan kerja Ja Hong bukanlah salahnya, karena di waktu itu Ja Hong sudah mencoba untuk menyelamatkan rekan kerjanya. Namun, karena masih ada seseorang yang harus diselamatkan, rekan kerjanya meminta Ja Hong untuk mendahulukan orang tersebut. Walaupun akhirnya rekan kerjanya tewas. Ja Hong sudah berjuang untuk menyelamatkan 8 nyawa lainnya dalam insiden tersebut. Setelah mempertimbangkan hal itu, akhirnya Hakim Byung Song memutuskan bahwa tuduhan pembunuhan itu tidak berdasar, dan Ja Hong dibebaskan dari hukuman. Ja Hong kemudian dibawa ke persidangan neraka kemalasan Dewi Chogang. Sesampainya di sana, Ja Hong ditampilkan oleh walinya sebagai sosok yang banyak menghabiskan waktu luang untuk membantu orang lain dan bekerja. Hal itu membuat Dewi Chogang merasa tersentuh dengan apa yang telah diperbuat Ja Hong. Namun, di saat Dewi Chogang bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut, Ja Hong mengatakan bahwa dia hanya bekerja untuk uang. Seketika, Dewi Chogang yang mendengar jawaban Ja Hong langsung marah dan menjatuhi hukuman kepadanya karena telah mentuhankan uang.
Di sini, Gang berusaha untuk membela Jahong dan mengatakan kepada Dewi Chogang bahwa satu-satunya alasan Jahong melakukan itu semua adalah untuk mendapatkan uang demi membantu ibunya yang sakit dan saudara laki-lakinya yang sedang menjalankan wajib militer. Jahong bekerja siang dan malam tanpa istirahat untuk dapat memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Sampai-sampai ia tidak pernah sama sekali memperhatikan kesehatannya. Setelah mendengar dan melihat hal itu dari cermin karma, Dewi Chogang terharu dan menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Jahong benar karena uang, tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk keluarganya. Jahong pun lalu dibebaskan dari hukuman tersebut. Di perjalanan selanjutnya ke neraka kebohongan, Jahong diberi pelajaran oleh Gang karena telah berbicara sembarangan saat berada di neraka kemalasan. Dan di sini, Won juga memberitahu kepada Jahong jika ia ingin bertemu dengan ibunya, ia harus bisa mencapai reinkarnasi. Karena orang yang telah mendapatkan kesempatan reinkarnasi akan mempunyai satu keuntungan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang ingin ia temui melalui mimpi. Setelah mendengar hal itu, Jahong menjadi semangat untuk bisa segera bereinkarnasi. Dan di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba saja diserang oleh hantu hutan. Gang yang merasakan pergerakan waktu di neraka mulai berbeda, lalu menyimpulkan bahwa perubahan ini menandakan bahwa ada anggota keluarga Jahong yang telah meninggal dan telah menjadi roh pendendam. Demi melancarkan perjalanan Jahong untuk bisa bereinkarnasi, Gang meminta Chun beserta Won untuk melanjutkan tujuan menuju ke pengadilan selanjutnya. Sedangkan dirinya akan pergi menyelidiki penyebab dari fenomena tersebut. Di saat Won, Chun, dan Jahong berusaha untuk menghindari makhluk tersebut, mereka pun bertemu dengan Raja Yomra. Raja Yomra yang mengetahui bahwa fenomena ini akibat dari salah satu keluarga Jahong yang telah menjadi arwah pendendam, lalu menyarankan mereka untuk segera membakar mayat arwah tersebut agar semua masalah bisa cepat diselesaikan. Namun, Jahong yang tidak bisa menerima perkataan itu langsung marah kepada Raja Yomra. Won pun dengan cepat menarik Jahong dan meminta maaf kepada Raja Yomra. Setelah pertemuan itu, mereka akhirnya sampai di neraka kebohongan Dewi Taisan. Di sini, Jahong dituduh menulis surat palsu kepada keluarga-keluarga rekannya yang telah meninggal. Salah satunya adalah Jiyeon, putri dari rekannya yang tewas di kejadian sebelumnya. Akibat dari perbuatan Jahong menyebabkan anak dari rekannya berharap lebih dan larut dalam kesedihan. Karena hal itu, Dewi Taisan menilai bahwa tindakan Jahong bersalah. Namun, di saat Jahong akan diberikan hukuman, Gang dengan segera menggunakan koneksi yang dimilikinya dengan Chun untuk membela Jahong. Dan mengatakan kepada Dewi Taisan bahwa Jahong juga telah menulis surat palsu kepada ibunya yang sakit untuk menghiburnya, agar ibunya bisa lebih memperhatikan kesehatannya. Lalu, surat-surat yang dikirimkan Jahong kepada Jiyeon membuat Jiyeon menjadi anak yang lebih tegar dan bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya telah tiada. Dan juga membantu Jiyeon untuk bisa mengatasi rasa kehilangan ayahnya. Setelah mendengar bukti yang ditunjukkan Gang, akhirnya tuduhan yang ditujukan ke Jahong dibatalkan dan ia pun dibebaskan. Dan di sisi lain, Gang yang mencoba untuk menyelidiki kebenaran tentang kejadian yang terjadi di neraka langsung mendatangi kantor di mana Jahong bekerja. Kemudian, dengan berkas itu, Gang menemukan di mana tempat tinggal ibu Jahong. Dan setibanya di sana, ia tanpa sengaja memperlihatkan dirinya kepada ibu Jahong yang tidak bisa bicara. Gang terpaksa harus berakting agar ibu Jahong tidak curiga. Namun, di saat yang sama, Gang yang melihat arwah pendendam muncul di hadapannya dengan segera mengejar arwah tersebut dan berusaha menangkapnya. Namun sayangnya, arwah itu berhasil meloloskan diri. Dan demi mengetahui kelanjutan penyelidikan itu, Gang kemudian pergi menyelidiki di mana saudara laki-laki Jahong yang bernama Su Hong melakukan wajib militer. Dan di sini, Gang menemukan fakta bahwa keluarga Jahong yang meninggal dengan dendam adalah Su Hong.
Di mana di tempat wajib militer itu, Gang mendengarkan semua desas-desus bahwa Su-hong kabur dari tempat itu dan sama sekali tidak bisa ditemukan. Lalu setibanya Gang di suatu tempat, ia menggunakan kemampuannya untuk melihat masa lalu. Dan di sini terungkap bahwa Su-hong mati karena tidak sengaja ditembak oleh Dong-yeon saat sedang melakukan tugas jaga malam bersama. Kemudian Su-hong yang sekarat meminta Dong-yeon untuk menghubungi Letnan Park untuk membantu. Namun, di sini Letnan Park yang panik dan mengira Su-hong telah mati, langsung berniat untuk menutupi kejadian itu. Akhirnya, Su-hong yang masih bernafas dikubur hidup-hidup oleh mereka berdua. Dan Su-hong yang meninggal secara tidak wajar berubah menjadi arwah pendendam. Gang pun pergi menggali di mana tubuh Su-hong dikuburkan. Namun, tiba-tiba Won datang dan ingin membakar jasad tersebut. Gang pun dengan segera menghalangi tindakan tersebut. Dan ketika Su-hong ingin membalas dendam, Gang pun datang dan menggagalkan upaya Su-hong untuk membunuh Dong-yeon. Dong-yeon yang terus merasa bersalah, lalu pergi mendatangi rumah ibu Su-hong dan memberikan sebuah peta kepadanya tentang lokasi di mana ia menguburkan Su-hong. Su-hong yang melihat apa yang telah Dong-yeon lakukan, pergi menghalangi niat Dong-yeon untuk bunuh diri. Su-hong pun meminta Gang yang juga berada di tempat itu untuk menyelamatkan Dong-yeon. Dan dengan bantuan Gang, Su-hong yang telah menyelesaikan masalah dendamnya, memutuskan untuk setuju dengan semua perkataan Gang dan ikut dengannya. Karena Su-hong sudah tidak menjadi arwah pendendam lagi, Ja-hong, Won, dan Chun dengan mudah melewati neraka ketidakadilan dan pengkhianatan tanpa disidang. Namun, dalam neraka kekerasan, Ja-hong diadili karena pernah memukuli Su-hong ketika mereka masih muda dan mencoba untuk membunuh ibunya sendiri. Karena perbuatan itu, Ja-hong tidak diberi pengampunan. Ia pun langsung akan dihukum. Namun, lagi-lagi di saat Ja-hong akan dihukum, Gang dengan cepat menginstruksikan Chun untuk meminta pengadilan gabungan kepada hakim neraka kekerasan di persidangan berikutnya. Karena kejadian kali ini berhubungan dengan neraka ketidaksetiaan atau berbakti. Di sini, jaksa dan hakim pun setuju untuk mengabulkan permintaan tersebut. Dan di dalam perjalanan menuju neraka ketidaksetiaan atau berbakti, Ja-hong mengungkapkan kepada Chun bahwa dulu ia memukuli Su-hong karena saat itu keluarganya miskin dan ibunya sedang sakit-sakitan. Ja-hong bermaksud untuk mencekik ibunya yang sedang tidur, lalu membunuh Su-hong dan dirinya sendiri dengan obat sampai overdosis. Tetapi Su-hong mencegah hal itu. Sampai akhirnya ia memukuli Su-hong tanpa henti. Karena ia merasa sangat bersalah, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu selama 15 tahun. Dan memilih untuk tidak menjadi beban dan mengabdikan hidupnya untuk membantu mereka. Sementara itu, Gang yang saat itu sedang bersama Su-hong menemukan ibunya berada di pangkalan militer untuk meminta bantuan Letnan Park untuk mencari keberadaan Su-hong. Dan ketika ibunya memberikan peta lokasi keberadaan mayat Su-hong kepada Letnan Park langsung marah dan berusaha mengusir ibu Su-hong. Su-hong yang menyaksikan perlakuan buruk Letnan Park kepada ibunya langsung kembali menjadi bentuk roh pendendam dan menyerang Letnan Park. Di sini, Won pun turut membantu untuk menghentikan tindakan Su-hong. Sampai akhirnya, Su-hong menyadari bagaimana tindakannya mempengaruhi Ja-hong di alam akhirat. Setelah tindakan Su-hong berhenti, neraka ketidaksetiaan atau berbakti muncul. Dan di sini, Raja Yomra langsung menilai Ja-hong bersalah. Karena ia mengetahui bahwa Ja-hong pada malam itu sudah mencoba untuk melakukan pembunuhan kepada ibunya serta saudara laki-lakinya. Raja Yomra pun mengatakan kepada Ja-hong di saat ia mengira bisa membunuh ibunya saat tidur, ibunya sebenarnya terbangun dan mengetahui akan tindakan itu. Tapi karena ibunya merasa dirinya juga adalah beban bagi anak-anaknya, ibunya memilih untuk membiarkan tindakan tersebut. Ja-hong yang mendengar perkataan itu langsung meminta Raja Yomra untuk memberikan satu kesempatan bertemu dengan ibunya untuk meminta maaf.
Namun, di sini Raja Yomra menambahkan bahwa ia sudah diberikan kesempatan cukup lama selama 15 tahun, di mana Jahong sama sekali tidak memanfaatkan waktu itu untuk menemui ibunya untuk meminta pengampunan. Karena sudah dinilai bersalah, Raja Yomra pun langsung meminta para jaksa untuk membacakan vonis hukuman yang akan diterima Jahong. Namun, di saat pembacaan vonis tersebut, Gang dan Won langsung menggunakan kemampuannya untuk memberikan Suhong kesempatan bertemu dengan ibunya di dalam mimpi. Dan di sini, Suhong yang sambil menangis mengatakan kepada ibunya bahwa ia sudah menjadi hakim di surga sana dan akan menghukum orang jahat. Suhong juga meminta ibunya untuk tidak mencari dirinya lagi di pangkalan militer. Kemudian, Suhong juga mengingatkan ibunya tentang kejadian masa lalu, di mana di saat Jahong mencoba untuk bertindak bodoh kepada mereka ketika mereka sakit dan miskin. Lalu, tak lama setelah pembicaraan itu, ibunya pun berbicara dan memaafkan semua tindakan anak-anaknya. Dan mengakui bahwa dirinya yang bersalah, bukan mereka. Raja Yomra yang melihat bahwa ibu Jahong telah memaafkan Jahong untuk kejadian itu, langsung mengampuni semua dosa Jahong. Karena bagaimanapun, jika seseorang telah menerima maaf dari orang yang masih hidup, dunia akhirat tidak berhak untuk menghakiminya lagi. Jahong pun akhirnya diberikan izin untuk segera bereinkarnasi. Jahong pun mengucapkan terima kasih kepada Chun yang telah berjuang untuk membantunya. Dan di dunia nyata, Gang mendapati Suhong ternyata juga termasuk jiwa yang mulia. Lalu ketika Won mengatakan bahwa dia datang hanya di waktu Gang memanggilnya, Gang pun langsung menyadari bahwa di saat itu, Raja Yomra lah yang telah menyamar menjadi Won dan ikut campur dalam penyelidikan tentang kematian Suhong. Di sini, Gang memutuskan untuk segera bertemu dengan Raja Yomra secara langsung, sekaligus meminta Raja Yomra memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran atas kematian Suhong. Dan film Along with the Gods, The Two Worlds pun berakhir. Terasa gantung ya guys filmnya. Tapi tenang aja, masih ada kelanjutannya kok. Nanti akan saya review lagi. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!